Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Rinda Listianti dalam pembelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama di bab 8 dengan judul pembelajaran kita hari ini adalah mutasi. Setelah di pertemuan yang sebelumnya kalian sudah belajar mengenai hereditas pada manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada 2 buah semangka. Lalu, apa sih bedanya gambar semangka tersebut? Ada yang tahu? Dulu saat kalian belajar mengenai prinsip hereditas, biasanya kalian akan beranggapan bahwa keadaan bahan genetik adalah konstan atau tidak berubah-ubah. Nah, anggapan inilah yang membuat mudahnya mengikuti berbagai hukum hereditas tanpa mengingat kemungkinan terjadi perubahan selama persilangan. Namun sesungguhnya perubahan pada bahan genetik itu dapat terjadi loh. Umumnya perubahan genetik ini selalu dihubungkan dengan mutasi. Nah, contoh mutasi pada kehidupan sehari-hari ini dapat kalian temui pada buah semangka. Umumnya kan masyarakat memilih membeli semangka tanpa biji, karena tidak perlu kerepotan membuang bijinya saat dimakan. Nah, munculnya buah semangka tanpa biji ini disebabkan karena adanya perubahan susunan kromosom yang menyebabkan terjadinya mutasi. Lalu, apa sih sebenarnya mutasi ini? Apa saja faktor yang menyebabkan mutasi? Dan apakah mutasi ini bersifat menguntungkan atau malah merugikan? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mutasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan minimal 4 macam-macam mutasi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan minimal 3 faktor penyebab mutasi dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis peristiwa mutasi gen dengan benar. Kita memiliki materi pokok pembelajaran hari ini. Yang pertama ada pengertian mutasi, yang kedua ada macam-macam mutasi, yang ketiga ada faktor penyebab mutasi, dan yang keempat ada mutasi gen. Oke, yang pertama ada pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan organisasi materi genetik yang berupa gen atau kromosom dari suatu individu dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, mutasi ini dapat terjadi pada sel gamet atau sel kelamin atau sel somatik atau sel tubuh. Nah, apabila mutasi ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin, maka akan bersifat menurun. Namun, apabila mutasi ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh, maka perubahan itu hanya terjadi pada individu tersebut dan tidak diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya ada macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada mutasi berdasarkan tipe sel yang mengalaminya dibagi menjadi mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik merupakan mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel soma. Nah, mutasi ini kurang mempunyai arti genetik. Maksudnya adalah tidak diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Sedangkan yang kedua ada mutasi gametik, yaitu adalah mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet sehingga dapat diwariskan kepada keturunan yang selanjutnya. Yang kedua ada mutasi berdasarkan sifat genetiknya. Dibagi menjadi 2, ada mutasi dominan dan mutasi resesif. Nah, mutasi dominan ini merupakan mutasi yang tampak pengaruhnya dalam keadaan heterozigot. Sedangkan yang kedua ada mutasi resesif, yaitu mutasi yang pada organisme diploid tidak akan diketahui selama dalam keadaan heterozigot kecuali resesif tertaut seks. Kemudian yang ketiga ada mutasi berdasarkan arah mutasinya, yaitu dibagi 2, ada mutasi maju atau forward mutation dan yang kedua ada mutasi balik atau back mutation. Nah, mutasi maju itu merupakan mutasi dari fenotip normal menjadi abnormal, sedangkan mutasi balik itu merupakan mutasi yang dapat mengembalikan dari fenotip yang tidak normal menjadi mutasi yang normal. Kemudian, mutasi berdasarkan faktor terjadinya dibedakan menjadi 2, yaitu ada mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami atau mutasi spontan ini merupakan perubahan genetik yang terjadi akibat
disebabkan oleh alam seperti sinar kosmos, sinar radioaktif, dan sinar ultraviolet. Kemudian mutasi buatan merupakan perubahan genetik yang terjadi atau disebabkan oleh usaha manusia seperti penggunaan bahan radioaktif, penggunaan senjata nuklir, dan reaktor atom. Selanjutnya, mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan mutasi. Faktor yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Mutagen dapat berupa bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis di dalam inti sel. Contoh dari mutagen ini diantaranya ada zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan juga virus. Namun, ada juga mutagen yang tidak begitu jelas. Mutagen dapat berupa mutagen alami maupun mutagen buatan. Mutagen yang pertama kali ditemukan yaitu adalah gas mustard yang dikenal sebagai agen pengalkilasi. Nah, mutasi ini terjadi pada frekuensi rendah di alam, biasanya lebih rendah daripada 1 dibanding 10.000 individu. Mutasi di alam dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti zat pembangkit mutasi seperti mutagen yang termasuk karsinogen, kemudian ada radiasi surya, radioaktif, sinar ultraviolet, sinar X, serta loncatan energi listrik seperti petir. Individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotip akibat mutasi disebut dengan mutan. Dalam kajian genetik, mutan biasa dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat atau individu tipe layer atau wild type. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi atau berkaitan dengan proses terjadinya mutasi secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya adalah mutagen bahan kimia, mutagen bahan fisika, dan mutagen bahan biologi. Yang pertama ada mutagen bahan kimia. Mutagen bahan kimia merupakan mutagen yang menyebabkan mutasi yang diakibatkan oleh adanya zat-zat kimia. Zat-zat kimia tersebut dapat menyebabkan replikasi yang dilakukan oleh kromosom yang mengalami kesalahan sehingga menyebabkan susunan kimianya berubah. Nah, contoh dari mutagen bahan kimia ini diantaranya adalah koksin dan zat digitonin. Koksin merupakan suatu zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Nah, mutagen-mutagen kimiawi ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa, dan juga agen penyela. Yang kedua ada mutagen bahan fisika. Contoh mutagen yang berbahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Radiasi sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan mutasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu radiasi pengion dan radiasi bukan pengion. Radiasi pengion adalah radiasi berenergi tinggi, sedangkan radiasi bukan pengion merupakan radiasi berenergi rendah. Contoh radiasi pengion adalah radiasi sinar X, sinar gamma, radiasi sinar kosmik. Dan contoh radiasi bukan pengion adalah radiasi sinar ultraviolet. Radiasi pengion mampu menembus jaringan atau tubuh makhluk hidup karena berenergi tinggi, sementara radiasi bukan pengion hanya dapat menembus lapisan sel-sel permukaannya saja karena memiliki energi yang rendah. Radiasi pengion ini dapat menyebabkan terjadinya mutasi gen dan pemutusan kromosom yang berakibat munculnya peristiwa delesi, duplikasi, insersi, translokasi, serta fragmentasi kromosom pada umumnya. Yang ketiga ada mutagen bahan biologi. Virus serta bakteri diperkirakan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu proses mutasi pada bahan biologi. Nah, bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Terdapat sekitar 20 macam virus yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan kromosom. Nah, contoh virus yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi mutasi adalah virus hepatitis yang menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Kemudian juga ada virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Pengertian mutasi gen.
Gen sendiri merupakan bagian sel yang ada di dalam kromosom yang memiliki tugas untuk membawa informasi genetik yang tersimpan dalam DNA dari orang tua ke anak. Informasi genetik yang membuat keidentikan orang tua ini dapat diwarisi oleh anak, seperti kemiripan pada fisik hingga penyakit yang menurun. Sedangkan mutasi gen sendiri merupakan mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Yang mana pada mutasi gen ini DNA-nya akan mengalami perubahan. Nah, perubahan DNA-nya ini mengakibatkan perubahan-perubahan kodon RNA D atau RNA duta yang menyebabkan perubahan asam amino tertentu pada protein yang dibentuk. Besar kecilnya perubahan urutan basa nitrogen dapat menyebabkan perubahan urutan asam amino yang berdampak pada perubahan genotip dan fenotip suatu individu. Namun, terdapat mutasi tak bermakna atau nonsense mutation, yaitu mutasi gen yang mengalami perubahan urutan basa nitrogen tapi tidak mengakibatkan perubahan urutan asam amino. Nah, mutasi gen ini disebabkan oleh adanya perubahan jumlah basa nitrogen, perubahan jenis basa nitrogen, perubahan letak urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida. Pertama, ada mutasi gen yang diakibatkan adanya perubahan jumlah basa nitrogen. Mutasi ini disebabkan karena adanya perubahan jumlah basa nitrogen yang bukan kelipatan 3 yang dapat mengubah kerangka baca triplet kode genetik pada mRNA, sehingga disebut juga mutasi pergeseran kerangka atau frame shift mutation. Dan pada sumber lainnya juga mengatakan bahwa mutasi ini disebut juga dengan mutasi ubah rangka sebab menyebabkan perubahan ukuran pada DNA maupun polipeptida. Nah, jenis perubahan pada jumlah basa nitrogen yang menyebabkan mutasi itu dibagi menjadi adisi, delesi, dan juga duplikasi. Yang pertama ada adisi atau penambahan. Adanya penambahan basa nitrogen pada DNA yang dapat menyebabkan perubahan sederetan kodon RNA D yang ada di belakang titik perubahan sehingga terjadi pergeseran kodon akhir pada RNA D dan membuat rantai polipeptida mutan menjadi lebih panjang. Nah, di sini contohnya ada urutan basa nitrogen CGG, CTA, AAC. Terjadi penambahan basa nitrogen T di ujung rantai pada kodon yang pertama. Jadi, pada ujungnya itu ditambahkan T. Jadi, akan bergeser rantai kodonnya itu menjadi TCG, GCT, AAA, dan selanjutnya. Yang kedua ada delesi atau pengurangan. Delesi merupakan peristiwa adanya pengurangan basa nitrogen pada DNA yang dapat menyebabkan perubahan sederetan kodon RNA D yang ada di belakang titik perubahan, sehingga terjadi pergeseran kodon akhir pada RNA D yang membuat rantai polipeptida mutan menjadi lebih pendek. Nah, contohnya ini ada urutan basa nitrogen CGG, CTA, AAC. Terjadi pengurangan basa nitrogen C di ujung rantai, maksudnya ini ada di kodon nomor 1. C-nya itu dihilangkan, maka hasilnya akan GG-nya itu akan bergeser. Jadi hasil kodon pertamanya menjadi GGC, TAA, AC, dan seterusnya. Yang ketiga ada duplikasi atau penggandaan. Duplikasi merupakan peristiwa adanya segmen kromosom yang lebih banyak dari kromosom aslinya. Maksudnya adalah ada basa nitrogen yang digandakan. Nah, contohnya ini ada urutan basa nitrogen CGG, CTA, AAC. Terjadi penggandaan basa nitrogen T di tengah antara CGG. Itu ada di kodon yang rantai 2-nya. Jadi T-nya yang di tengah itu didouble jadi TT. Hasilnya adalah CGG, CTT, AAA, C, dan seterusnya. Jadi selama adanya penggandaan T-nya itu, maka rantai di belakangnya akan tergeser basa nitrogennya. Yang kedua ada mutasi gen akibat perubahan jenis basa nitrogen. Mutasi ini disebabkan karena adanya substitusi atau penggantian basa nitrogen yang disebut juga pergeseran tautomerik atau tautomeric shift. Biasanya mutasi substitusi akan menghasilkan mutasi salah arti atau missense mutation karena perubahan kodon yang menyebabkan perubahan kode asam amino yang berbeda dari kondisi normalnya. Nah, perubahan jenis basa nitrogen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada transisi dan transversi.
Yang pertama ada transisi. Transisi merupakan peristiwa adanya penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Misalnya, penggantian satu basa purin oleh basa purin yang lain atau penggantian basa pirimidin dengan basa pirimidin yang lain. Transisi sesama basa purin ini contohnya adalah basa adenin diganti dengan basa guanin atau sebaliknya. Kemudian apabila transisi sesama basa pirimidin contohnya pada basa timin dapat diganti oleh basa sitosin ataupun sebaliknya. Nah, contohnya ini urutan basa nitrogen CCG, AAG, CGA terjadi transisi pada basa purin adenin A dengan purin lainnya yaitu guanin. Jadi pada rantai kodon yang ketiga adeninnya itu diganti dengan guanin. Kedua ada transversi. Transversi merupakan peristiwa adanya penggantian suatu pasang basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Pada transversi ini terdapat penggantian basa purin oleh basa pirimidin atau basa pirimidin ke basa purin. Contohnya adalah basa adenin atau guanin yang diganti dengan basa timin atau sitosin. Sedangkan transversi basa pirimidin oleh basa purin ini contohnya ada basa timin atau sitosin yang menjadi basa adenin atau guanin. Contohnya ini ada urutan basa nitrogen CCG, AAG, CGA terjadi transversi basa purin adenin diganti dengan basa pirimidin timin. Yaitu ada pada lokus yang ketiga adenin diganti dengan timin. Ketiga ada mutasi gen akibat perubahan letak urutan basa nitrogen. Nah, mutasi ini disebabkan karena adanya transposisi, yaitu perubahan letak basa-basa nitrogen pada rantai nukleotida. Contohnya ada urutan basa nitrogen GTT, CAT, AAC terjadi transposisi, yaitu tukar tempat antara basa nitrogen A dan T. Lihat pada kodon yang kedua itu ada CAT, hasilnya adalah CTA, yaitu letak A dan T itu dibalik, yang awalnya A dulu kemudian dibalik menjadi T dulu, jadi hasilnya adalah CTA. Setelah itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan apabila masih ada yang dibingungkan terkait materi hari ini, dapat kita diskusikan bersama-sama saat sesi diskusi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.